Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pelajaran pagi hari ini, yaitu tentang negara Jepang. Sebelum kita masuk ke pelajaran inti, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Oke, kita lanjutkan. Bahwa tujuan dari pembelajaran hari ini adalah menjelaskan keadaan alam negara Jepang. Nah, selanjutnya nomor 1, profil tentang negara Jepang. Nah, kita lihat di sini peta Jepang. Nah, di sini kita perhatikan di sini. Nah, ini yang paling bawah itu adalah negara Jepang. Apa yang harus kita ketahui tentang profil Jepang? Yaitu pertama, ibu kota negara Jepang adalah Tokyo. Nah, kalian bisa lihat di tanda merah bintang. Nah, itu namanya kotanya Tokyo. Lanjut, bahasa nasionalnya tetap bahasa Jepang. Nah, ini bentuk pemerintahnya adalah kerajaan. Nah, di sini agak beda sedikit ya. Jadi kerajaannya itu yang berkonstitusional. Kemudian kepala negara adalah kaisar. Jadi kepala negara Jepang itu adalah seorang kaisar. Biasanya kalau negara-negara lain tuh kepala negara adalah seorang raja atau ratu. Oke, kita lanjutkan. Nah, nama kaisarnya itulah adalah Naruhito. Nah, Naruhito ini adalah anak dari Kaisar Akihito. Lanjut. Nah, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Nah, di sini tadi kan kita sebutkan bahwa bentuknya adalah kerajaan. Nah, sistemnya adalah sistem parlementer. Dimana kalau sistem parlementer itu pasti kepala pemerintahnya adalah seorang Perdana Menteri. Lanjut. Nah, agama mayoritas di Jepang itu adalah Shinto. Kita lihat sini 51,8% itu adalah agama Shinto, sedangkan Buddha itu diperkirakan hanya 30%. Nah, sisanya adalah agama-agama yang lain. Lanjut. Nah, luas wilayah Jepang ini kira-kira sekitar 377.000 kilometer. Nah, lebih kurangnya seperti itu. Lanjut. Nah, mata uangnya yang kita ketahui adalah yen. Nah, ini mata uang termasuk mata uang dunia. Di antara mata uang dunia itu ada 4 yang paling terkenal, yaitu dolar, euro, yen. Nah, itu ya. Lanjut. Nah, yang perlu kalian ketahui sekarang ini adalah pulau terbesar di Jepang. Nah, di sini kita lihat ada gambar peta buta negara Jepang. Nah, pertama yang harus kita ketahui di sini ada 4 pulau besar. Pertama ini adalah, coba perhatikan di sini. Nah, Hokkaido. Di mana Hokkaido? Yaitu yang paling atas. Nah, itu perhatikan situ ya. Jadi kalian perhatikan peta pada peta Buddha ya. Nomor 2, pulau terbesar. Ini adalah pulau yang terbesar, yaitu adalah Honshu. Nah, Honshu ini letaknya di tengah-tengah. Ini adalah pulau yang terbesar di antara 4 pulau tersebut. Lanjut, Shikoku. Nah, Shikoku ini di bawahnya Honshu ya. Tuh, perhatikan. Yang nomor 4 adalah Pulau Kyushu. Nah, lokasi. Sekarang nomor 2, lokasi. Nah, posisi Jepang dilihat dari peta dunia. Nah, kita lihat di sini. Letak di benua Asia, kemudian kawasan Asia Timur. Jadi letaknya di benua Asia, tapi di kawasan Asia Timur. Perhatikan peta di sini. Nah, ini adalah peta dunia. Ya, ini peta dunia. Kalau kita lihat Jepang itu terlalu kecil bila dibandingkan dengan peta dunia. Nah, nih sini. Di sini ada kotak warna kuning, ini yang menunjukkan
letak atau posisi negara Jepang. Nah, betapa kecilnya Jepang bila dibandingkan dengan negara-negara dunia. Dari pembelajaran ini yang penting kalian tuh mengetahui posisi atau lokasi negara Jepang. Nah, sekarang kita bagian ketiga yaitu letak astronomis Jepang. Nah, ini ada namanya peta negara Jepang. Nah, letak astronomis Jepang berada pada 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 derajat lintang utara. Ini adalah posisi astronomis negara Jepang dilihat dari garis lintang. Jadi kira-kira sekitar 17 rentangnya itu. Ya, jadi 17 derajat. Nah, kita lihat di sini. Ini ada yang namanya garis lintang utara, 30 derajat lintang utara. Kemudian yang paling atas itu 47 derajat lintang utara. Jadi posisi astronomis Jepang itu antara 30 derajat lintang utara sampai dengan 47 derajat lintang utara. Lanjut. Nah, kalau dilihat dari garis astronomis garis bujur itu antara 128 derajat bujur timur sampai dengan 146 derajat bujur timur. Nah, kita lihat di sini batas-batasnya. Nah, di bagian barat ini kita lihat ini garis 128 derajat bujur timur. Sedangkan di bagian timurnya ini adalah yang garis hitam nih. 146 derajat bujur timur. Itu garis lintang dan garis bujur itu merupakan posisi atau letak astronomis Jepang, ya. Itu harus dihafal. Ya, nggak usah dihafal tapi diperhatikan saja di sini. Lanjut. Oke. Bagian keempat yaitu kondisi geografis Jepang atau kita sebut sebagai letak geografis Jepang. Nah, di sini ada kondisi geografis Jepang atau peta negara Jepang. Nah, kita lihat, perhatikan dulu. Jadi sebelum kita bicara tentang geografis, Anda perhatikan dulu peta negara Jepang. Jadi kalau memperhatikan peta akan mudah kita mengingatnya. Nah, bagian pertama itu kondisi geografis yaitu sebelah barat. Perhatikan sebelah barat. Kalau sebelah barat itu artinya ada di sebelah kiri negara Jepang. Nah, kita lihat di sini Korea Utara. Di sini adalah posisi di sebelah barat, Korea Selatan dan Rusia. Coba perhatikan di sini. Nah, ini Korea Utara yang panah pertama. Nah, panah kedua itu Korea Selatan. Sedangkan panah ketiga adalah Rusia. Nah, jadi itu letak posisi bagian barat dari negara Jepang. Nah, lanjut sebelah utara. Nah, sebelah utara itu adalah Laut Okhotsk. Nah, ini Okhotsk. Laut Okhotsk itu bagian utara. Perhatikan aja di situ di peta, ya. Nah, kemudian lanjut sebelah timur. Nah, sebelah timur itu berarti posisinya ada sebelah kanan. Ingat ya. Sebelah timur berarti sebelah kanan dari negara Jepang, yaitu Samudra Pasifik. Nah, di sini kita lihat. Nah, ini Samudra Pasifik. Nah, jadi sebelah timur dari negara Jepang itu adalah Samudra Pasifik. Nah, sekarang sebelah selatan. Sebelah selatan artinya kita melihat di bagian bawah negara Jepang. Apa yaitu Laut Cina Selatan. Tuh, lihat sini. Laut Cina, maksudnya Laut Cina Timur, ya. Jadi di bagian selatan negara Jepang adalah Laut Cina Timur, ya. Lanjut. Nah, yang bagian 5 adalah iklim negara Jepang. Nah, coba kita perhatikan dulu peta negara Jepang. Nah, di sini sebelum kita mempelajari tentang iklim, berarti kita harus mengetahui dulu namanya garis lintang negara Jepang. Coba perhatikan di sini, berapa garis lintang Jepang?
Nah, di sini kita lihat ada garis lintang 40 derajat lintang utara. Jadi ketahuan di sini nih. Ya, jadi yang di bawah 40 derajat sampai dengan 23,5 derajat itu adalah iklim subtropis, ya. Nah, di sini kita lihat tuh. Nah, iklim subtropis itu sebenarnya kalau dalam kajian astronomis itu antara 23,5 derajat sampai dengan 40 derajat itu iklimnya adalah iklim subtropis. Nah, Jepang sendiri ini dari 30 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara ini masuk kategori pada iklim subtropis. Nah, kita perhatikan di sini nih. Nah, di sini ada 30 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara. Jadi rentangnya ini masih masuk kategori subtropis atau iklim subtropis. Nah, ini ya, yang berwarna hijau ini, seluruh wilayah yang berwarna hijau ini atau daerah-daerah yang terkena warna hijau ini beriklim subtropis. Ya, harus pahami itu. Nah, kedua adalah iklim sedang. Nah, dalam astronomis, kalau iklim sedang itu rentangnya adalah 40 derajat lintang utara sampai dengan 66,5 derajat lintang utara. Nah, di sini negara Jepang ini masuk kategori kepada iklim sedang. Yang mana kategori iklim sedang? Nah, di sini nih kita lihat. Nih, rentang iklim sedang itu antara 40 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara. Nah, ini masih masuk kepada iklim sedang. Nah, ya, perhatikan tuh yang warna biru. Semua yang terasir warna biru itu termasuk kepada iklim sedang. Jadi kesimpulannya bagaimana? Jadi negara Jepang itu terdapat dua iklim, yaitu iklim subtropis yang bagian selatan, yaitu di Pulau Kyushu, Shikoku, dan setengah Pulau Honshu, dan iklim sedang Pulau Utara Honshu dan Kepulauan Hokkaido atau Pulau Hokkaido itu termasuk pada iklim sedang. Kesimpulannya atau artinya, dengan adanya iklim sedang atau iklim subtropis berarti negara Jepang ini memiliki 4 musim, yaitu musim semi di bulan Maret, musim panas awal Juni, musim gugur awal September, dan musim dingin awal Desember. Nah, jadi yang kalian harus ketahui bahwa kalau wilayah itu sudah masuk iklim subtropis, perbatasan antara subtropis dan iklim sedang, nah itu udah masuk ada atau memiliki 4 musim, ya, termasuk di Eropa itu nanti. Oke, lanjut. Oke. Yang nomor 6 adalah bentuk muka bumi dan geologi negara Jepang. Nah, kita perhatikan di sini. Sebagian besar sekitar 70-80% wilayah Jepang itu terdiri atas pegunungan dan hanya sekitar 30% dataran atau 30% sampai 20% itu adalah dataran di sekitar pantai. Nah, yang kedua itu adalah Jepang memiliki sekitar 192 gunung api dan merupakan bagian dari cincin api atau wilayah sirkum Pasifik. Nah, kita perhatikan di sini petanya. Nah, sirkum Pasifik sebenarnya itu bermula dari bagian selatan benua Amerika, ya. Di bagian di pesisir pantai Samudra Pasifik terus menuju ke Amerika Tengah sampai ke Amerika Barat, Amerika Utara bagian barat, sampai terus ke Alaska, masuk ke Rusia, kemudian masuk ke negara Jepang. Nah, di sini jelas terlihat bahwa Jepang termasuk dalam kategori cincin api atau wilayah sirkum Pasifik, termasuk juga Indonesia. Ya, sampai ke Filipina, kemudian berakhir ke negara Indonesia. Nah, di sini ada tanda merah di sini. Nah, ini negara Jepang. Jadi negara Jepang ini masuk kategori yang aktif gunung apinya. Nah, kalau ada sering terjadi gunung meletus itu termasuk pada gempa vulkanik. Nah, lanjut. 25% wilayah Jepang itu tertutup lapisan vulkanik. Jelas
Kalau wilayah itu dilalui oleh Sirkum Pasifik atau daerah cincin api atau daerah pegunungan, deretan pegunungan Sirkum Pasifik, ya jelas ada wilayah-wilayah itu yang tertutup pada lapisan vulkanik. Lanjut. Nah, ini lanjutan dari yang pertama itu bentuk muka bumi dan geologi. Lanjutan, wilayah Jepang ini merupakan perbatasan antara lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia. Nah, pertemuan kedua lempeng tersebut menyebabkan Jepang sering terjadi gempa bumi tektonik. Nah, kita lihat di sini. Nah, kenapa negara Jepang itu sering terjadi gempa? Itu karena adanya pertemuan lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia. Nah, Eurasia itu adalah lempeng yang berada di benua Asia, sedangkan lempeng Pasifik itu adalah lempeng yang berada di Samudra Pasifik. Jadi, pergerakan lempeng ini, lempeng Pasifik ini, terutama lempeng Pasifik, kalau nggak salah itu sekitar 7 cm sampai 11 cm setiap tahun ke arah lempeng Eurasia. Jadi bergerak. Jadi lempeng Pasifik itu setiap tahun itu bergerak sekitar 7 cm sampai 11 cm menuju ke lempeng Eurasia. Makanya sering terjadi namanya gempa tektonik, termasuk daerah-daerah yang lingkaran cincin api atau Sirkum Pasifik. Nah, ini yang tanda merah itu negara Jepang. Jelas sekali kelihatan di situ, ya. Jadi perhatikan petanya. Di sini ada lempeng Pasifik, ada lempeng Eurasia. Jadi kesimpulannya, mengapa Jepang sering terjadi gempa? Yaitu karena pertemuan antara lempeng Pasifik dan lempeng Eurasia. Nah, sekarang bagian ketujuh, kondisi penduduk Jepang. Apa yang harus kita ketahui tentang penduduk Jepang? Pertama, dari data tahun 2015, jumlah penduduk Jepang itu adalah 126,9 juta ya. Kita bulatkan menjadi 127 juta jiwa. Nah, penduduk Jepang ini termasuk juga terpadat bila dibandingkan dengan luas wilayah Jepang yang sekitar 300.000 km. Jadi termasuk padat. Ya, hampir dengan Pulau Jawa jumlah penduduknya. Cuma kalau Pulau Jawa lebih padat lagi daripada Jepang. Nah, kemudian yang kedua, pertumbuhan penduduk Jepang itu adalah minus 0,1%. Artinya terjadi pengurangan penduduk setiap tahun 0,1% dari jumlah penduduk. Artinya setiap tahun penduduk Jepang itu berkurang 0,1% dari jumlah penduduk. Nanti hitung aja, ada hitung-hitungannya. Silakan nanti kalian bab berikutnya menghitung ya. Nah, kemudian usia harapan hidup laki-laki di negara Jepang itu sekitar 79 tahun dan perempuan itu sekitar 84 tahun. Artinya di sini memang faktor usia harapan hidup itu banyak, ada 3 pengaruh ya. Ada 3 sebenarnya komponen yang mempengaruhi usia harapan hidup itu mengapa tinggi di tiap negara. Dan umumnya rata-rata di negara maju itu usia harapan hidup itu lebih tinggi dibandingkan dengan negara berkembang. Pertama, fasilitas kesehatan sudah terjamin. Kedua adalah pendapatan per kapita. Jadi kalau orang berobat ke dokter ada uang. Kemudian tingkat pendidikan seseorang. Kalau semakin tinggi pendidikan seseorang, maka kesehatan itu menjadi hal yang utama. Ya. Yang selanjutnya, agama mayoritas adalah agama Shinto dan Buddha. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa mayoritas agamanya adalah agama Shinto. Agama Shinto itu apa? Agama Shinto itu adalah agama yang menyembah matahari. Makanya di bendera Jepang itu ada tanda gambar merah. Itu namanya gambar matahari. Itu sembahan orang agama Shinto. Ya. Nah, setelah agama Shinto itu ada agama Buddha, yaitu sekitar 30%. Lanjut. Nah, suku asli bangsa Jepang itu adalah suku Ainu. Nah, suku Ainu ini
orangnya pendek-pendek, sekitar 150 sampai 160. Dan umumnya sebagian besar itu berada di Kepulauan Hokkaido atau di bagian utara Pulau Honshu. Demikian saja materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat diingat dan dipelajari, dan mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.